Hai Kiperian, saya Kak Andrian, tutor IPA kalian. Di video ini kita akan membahas soal ujian nasional tentang cahaya dan optik. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian Kuiper, ya, materi ini adalah materi yang sering muncul di soal ujian nasional 5 tahun terakhir. Penasaran seperti apa soalnya? Kita bahas yuk soal nomor 1. Ujian nasional 2012. Benda terletak di depan cermin cekung dan bayangannya berbentuk seperti gambar. Kalian bisa lihat ini bendanya, ya. Jarak dari cerminnya 30 cm dan ini adalah bayangan yang terbentuk, jaraknya adalah 60 cm, ya. Jika benda digeser dari posisi semula sejauh 10 cm menjauhi cermin, berarti ke arah kiri kalian, ya. Maka terbentuk bayangan baru yang jaraknya dari cermin sejauh berapa, ya. Nah, ada opsinya 20, 40, 15, dan 120 cm. Nah, Kalian perhatikan di sini, ya. Di sini akan ada perubahan jarak benda, ya. Awalnya 30, menjauhi cermin sejauh 10 cm, berarti menjadi berapa? 30 tambah 10, ya. Jadi 40 cm. Jadi kita tulis diketahuinya dulu di sini. Nah, oke. Kita lihat, kita punya posisi awal, ya, kedudukan awal. Jarak bendanya kita anggap kedudukan awal, kita kasih indeks 1. Jarak bendanya ialah 30 cm. Nah, kemudian kita punya jarak bayangan yang terbentuk, SI. Untuk yang pertama yaitu 60 cm. Kemudian dilakukan perubahan jarak benda, yaitu pada kedudukan kedua, kita tulis jarak bendanya, berarti karena dijauhi 10 cm dari cermin, kita tambahkan 30 tambah 10, ya, karena menjauhi cermin. Jadi jarak bendanya makin jauh. Berapa jadinya Kiperian? 40 cm. Pertanyaannya adalah tadi, berapa jarak bayangan yang terbentuk? SI2. Ini berapa? Kita akan cari. Nah, Kiperian, mungkin Kiperian ada yang beberapa sudah tahu, ya, perumusannya. Kita gunakan rumus yaitu 1 per F sama dengan 1 per SO2 untuk jarak benda, ya, ditambah dengan 1 per SI2. Nah, karena kita mencari SI2 dan SO2-nya, ya, jarak bendanya diketahui, maka kita butuhkan adalah jarak fokusnya. Nah, dari mana kita dapatkan? Kita dapatkan dari informasi awal. Kenapa? Karena cerminnya sama. Cermin yang sama berarti jarak fokusnya juga apa? Sama. Oke, berarti kita gunakan rumus ini untuk apa? Mencari fokus di kedudukan yang awal. Masukkan, ya. Yuk. 1 per F sama dengan 1 per S01 ditambah 1 per SI2. Seperti itu. Ya. Oh, bukan 2, karena posisi kedudukan awal, ya. 1. Nah, tinggal kita apa? Lakukan susi-susi, ya. Apa susi-susi? Substitusi, ya. Fokusnya kita cari. Seperti itu. Kita substitusi. Jarak bendanya 30. Ditambah dengan jarak bayangannya 60. Nah, kita samakan penyebut, ya, menjadi 60. Tambah, supaya jadi 60 penyebutnya Kiperian, kita kali berapa? Ya, bagus. Kali 2. Kali 2, bawahnya, atasnya juga, ya, harus adil. 1 kali 2 berapa? 2. 30 kali 2 sudah 60, ya. Kita turunkan seperti itu. Nah, sudah sama nih penyebutnya Kiperian. Kita tinggal tambahkan, ya. 2 tambah 1, 3 per berapa? 60. Ini untuk 1 per F. Yuk, kita coret-coret. Bagi 3, set. Berapa? 1. Bagi 3 lagi. Sama-sama bagi 3, ya. 20. Nah, tinggal kita criss-cross, ya. Criss-cross kali silang. F kali 1. 1 kali 20. Berapa hasilnya? F kali 1 yaitu F. Kemudian 1 kali 20 yaitu 20. Nah, ini adalah jarak fokus dari cermin cekungnya. Seperti itu. Kalau sudah kita dapatkan gimana? Kita tinggal substitusi ke rumus ini, ya. Ya, kenapa? Karena kita mau cari SI2. Yuk, kita tinggal substitusi. 1 per F. F-nya udah ada, ya. 20, ya. Langsung kita ganti aja Kiperian. 20 sama dengan
1 per SO2-nya berapa? 40 ditambah 1 per SI2, jarak bayangannya. Yuk, kita pindahkan ya, 1/40-nya ke kiri, pindah ruas, yuk. 1 per 20 dikurang dengan berapa? 1 per 40. Ini adalah 1 per SI2. Samakan lagi penyebutnya, berapa? 40 min 40. Yuk, ikutin. Berapa? Supaya jadi 40, penyebutnya kita kali 2. Atasnya kita kali 2. Hasilnya 1 kali 2, 2. 20 kali 2, 40 sudah. Satunya turunin. 2 dikurang 1. 1 per 40. Ya. Oke. Ini adalah... Udah dapat belum? Oh, belum. Satu step lagi ya. Kita criss-cross. Set. SI2 kali 1 ya. SI2 ya. SI2. 40 kali 1, 40. Sehingga jarak. Nah, bayangan yang terbentuk adalah 40 apa? 40 cm di depan cermin cekung. Nah, Kuiperian, kita punya cara super. Cara super seperti ini ya. Apa? Solusi Kuiper. Ya, nih. Supaya lebih memudahkan kalian menjawab soal ini, tinggal kalian hafal saja. Rumusnya adalah sosis per sosis ya. Apa itu sosis ya? Jadi sosis artinya SO ya dan SI. Ini jarak benda ya, ini jarak bayangan. Sosis kedua sama dibagi dengan ini, sosis yang di bawahnya ya. Cuman yang bawahnya kalian Kuiperian adik-adik ya. Tuh. Yang bawahnya plus, yang atasnya dikali. Ya, ketika kita ketemu soal seperti ini, kita gunakan rumus super ini ya. Menggunakan ini, kemudian dibandingkan karena ini kedudukan awal ya, 30 dan 60, kemudian kedudukan kedua ketika jarak bendanya digeser 10 cm. Itu sama rumusnya. Nah, ini untuk kedudukan awal 1. Dan ini untuk kedudukan kedua. Sosis juga ya. SO, SI. Tapi yang bawah plus. Kedudukannya kedua. Gitu. Sosis per sosis. Kita tinggal substitusi. Yuk, masukkan. S01. Berapa? 30. Dikali SI-nya 60. Sama ya, bawahnya cuma ditambah 30 plus 60. SO2 40. Dikali bayangannya, oh ditanya. Ini juga sama, cuman kita tambah ya. Nah, yuk 30 kali 60. 1800 ya. 1800 per 30 tambah 60, 90. Sama dengan 40 SI2 per 40 plus SI2. Tinggal kita apa kan? Coret-coret. Yuk kita coret-coret. Nih, atas sama bawah ya. Atas sama bawah bisa kita coret, 00 habis. Kemudian 18 juga boleh sama 9, sama-sama dibagi 9 ya. Ini 2, ini 1. Kiri kanan boleh kita coret juga ya. Ini 20, ini 40. Sama-sama kita bagi 20 aja. Kuiperian. Sama-sama bagi 20. Yang ini habis ya. Ini 20 habis. Tinggal sisa 1. 40 dibagi 20. 2. Gitu. Sudah habis ya sebelah kiri. Berarti 1 per 1. Yaitu 1 ya. Nah. 2 SI2 per 40 plus SI2. Tinggal kita kalikan ya. 40 plus SI2 kali 1 sama aja ya. 40 plus SI2 sama dengan 2 SI2. Nah, sesama SI kita pindahkan aja ya. Pindah ruas ke kanan semua. Ini kan 1 SI2, yang kanan 2 SI2. 1 SI2-nya kita pindahkan jadi minus. Jadi 2 dikurang 1. Berapa 2 dikurang 1? Ya 1 ya kan? 1 SI2 atau SI2 sama dengan 40. Ya kita tukar aja ya. SI2 sama dengan 40 cm. Nah, sama ya. 40 cm, 40 cm. Sehingga dari soal tersebut kita dapatkan bahwa jarak bayangan yang terbentuk adalah 40 cm. Di mana? Di depan cermin. Berarti yang mana jawabannya? Yang B. Kita kasih love. Gitu. Bagaimana?
Udah bukan? Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Ya, soal selanjutnya, ujian nasional 2014 ya. Itu nomor 2. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah, kita punya opsi sepertiga dioptri, 2/3 dioptri, 3/4 dioptri, dan 4/3 dioptri. Nah, Kiperian, untuk menentukan cara menjawab soal ini, Kiperian harus mengetahui dulu di sini kelainan apa yang dimiliki. Biasanya dapat diketahui dari jarak dekat atau jarak jauh yang diberikan di informasinya. Nah, karena di sini kita punya jarak paling dekat, ya, kita jawab di sini. Kita harus bisa membedakan dulu ya. Kita jawab, jarak itu ada 2. Jarak. Yang pertama adalah jarak dekat. Atau titik, biasa juga ya sebutnya. Dan ada titik dekat dan titik jauh. Nah, titik dekat itu adalah punctum proximum. Sedangkan titik terjauh atau titik jauh adalah punctum remotum. Dihafal itu. Bagaimana menghafalnya? Ingat saja remote. Remote kan buat jarak jauh ya. Nah, jadi kalau punctum remotum berarti titik jauh. Berarti selainnya, punctum proximum itu adalah titik dekat. Nah, karena titik dekat yang diberikan di soal, berarti kelainannya kita ketahui. Titik dekat itu adalah rabun dekat atau hipermetropi. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Yang diketahui apa di sini? Kita punya jarak dekat, berarti 50 ya. Ini adalah PP, punctum proximumnya ya. Kemudian, kita memiliki lagi di sini 30 cm. Jadi, pembaca ini ingin membaca dengan jelas pada jarak 30 cm. Ini adalah jarak baca normal. Jadi, kita sebutnya SN. Biasanya jarak baca normal ini, kalau tidak 30, 25 cm. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk menentukan kuat lensanya, atau P? Nah, perumusannya langsung saja ya. Ini bisa sambil ngopi-ngopi nih ya. P, kita langsung bisa dapatkan dari rumus 100 per ya SN dikurang 100 per PP. Nah, ini adalah P, itu adalah kuat lensa yang kita perlukan untuk membaca dengan jelas pada jarak 30. Tinggal kita substitusi yuk. Berarti 100 jarak dekatnya, maksudnya jarak terjelas ya, kita pengen jaraknya berapa? 30 cm dikurang dengan 100. Nah, dengan per titik dekatnya berapa? PP-nya 50. Begitu. Yuk, tinggal kita kurangi saja ya. Di sini kita bagi dulu, 100 dibagi 50, sisanya 2 ya. Nah, otomatis kita dapatkan berapa? 100 per 30 dikurang, kita samakan aja dulu penyebutnya yuk, supaya 30 ini kan 2 per 1 ya. Tadi setelah kita bagi, kita kali 30, kita kali 30 ya, supaya penyebutnya sama. Jadi bawahnya 30, 2 dikali 30 itu 60. Nah, hasilnya adalah 100 dikurang 60, yaitu 40 per 30. Yuk, tinggal kita coret. Seret, seret. Nah, jawabannya adalah 4 per 3 dioptri. Yang mana, Kiperian? Kita kasih tanda love ya. Tanda kesukaan kita. Jawabannya adalah D. Udah bukan? Oke, soal selanjutnya yaitu ujian nasional 2015. Nomor 3, berdasarkan gambar, cacat mata dan lensa kacamata yang harus digunakan adalah. Jadi kita diberikan gambar, ini adalah kelainan mata, ya, Kiperian. Jadi ini adalah letak bayangan benda dan ini adalah retina. Retina itu adalah tempat jatuhnya bayangan untuk mata normal. Seharusnya di sini. Tapi di sini ternyata bayangannya ada di depan retina. Berarti ada kelainan di situ, kelainan mata. Nah, oke. Di sini berarti cacat matanya apa? Ya, miopi, presbiopi atau hipermetropi atau astigmatisme. Dan ini adalah kacamata yang harus digunakan untuk mengatasi kelainan ini. Nah, Kiperian, cara supernya adalah gampang untuk mengetahui ini kelainan apa, ya. Jadi, cara super adalah solusi Kuiper
yaitu hiper pendek boom. Pendek boom. Jangan lupa kasih tanda positif ya. Untuk artinya lensa positif ya. Hiper pendek boom, miopi. Miopi panjang jangkung. Panjang jangkung. Jangkung di sini negatif. Ya. Artinya apa? Hipermetropi itu adalah bola matanya pendek dan dapat diatasi dengan lensa cembung atau lensa positif. Sedangkan miopi itu bola matanya panjang. Bola matanya panjang dan dapat diatasi dengan jangkung, lensa cekung atau lensa negatif. Nah, sekarang kita lihat maksudnya apa pendek dan panjang. Mata normal ya, itu bayangannya itu tepat jatuh di retina di sini. Lalu bagaimana dengan hiper? Karena dia pendek, untuk hipermetropi, karena dia lebih pendek ya, kita buat dia lebih pendek. Ya, yang ini ya. Jadi yang ini retinanya. Karena dia lebih pendek, otomatis, oke, bayangannya itu akan di mana? Melewati ya. Melewati apa? Melewati retinanya. Artinya ada di belakang retina. Kenapa? Karena ini sama nih. Bayangannya jatuh di situ. Berarti dia melewati retina. Bagaimana kalau untuk miopi? Karena dia panjang, ya, bola matanya panjang nih. Ini retinanya ada di sini. Karena dia panjang, maka letak dari bayangannya kita samakan jaraknya ya. Tuh, nyampe nggak ke retina? Nggak nyampe. Artinya dia ada di depan retina. Otomatis karena di sini letak bayangannya berada di depan retina, berarti yang mana? Nih, yaitu untuk yang miopi yang panjang. Berarti kelainannya adalah kelainan miopi. Oke, mana ada miopi? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Dengan lensa jangkung, cekung atau lensa negatif. Yang mana? Miopi, lensa cekung. Jawabannya adalah yang kita kasih lope dulu ya. Gimana? Mudah bukan ya? Oke. Demikian pembahasan soal ujian nasional tentang cahaya dan optik. Semoga bermanfaat. Salam Kuiper.